Seorang karyawan bank keliling diduga menjadi korban penyekapan, penyiksaan, dan pelecehan oleh 5 rekan kerjanya di Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kelimanya diduga diperintahkan atasan korban setelah korban mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan. Korban kemudian melaporkan seluruh tindakan intimidatif tersebut ke polisi. Menurut kuasa hukum korban, saat korban mengajukan pengunduran diri dan hendak mengembalikan aset perusahaan, atasan korban sedang mengonsumsi minuman keras dan mendesak korban untuk menunggu kelima temannya. Setelah 5 temannya datang, korban diancam dengan senjata tajam hingga pasrah menerima seluruh penyiksaan dan pelecehan seksual. Kasus ini ditangani Polresta Tangerang. Bentrokan gangster terjadi di Jalan Cokro Aminoto, Tuban, Jawa Timur. Warga pun dicekam ketakutan. Bentrokan diawali dengan salah satu kelompok yang berisi lebih kurang 10 orang berkonvoi keliling Tuban sambil melambai-lambaikan bendera kelompok. Setibanya di lokasi, mereka bentrok dengan kelompok lain. Bentrokan sengit ini mengakibatkan 2 orang luka parah sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Polisi menyebut sedang memburu mereka yang terlibat bentrokan. Seorang sopir truk dibegal di akses jembatan Suramadu menuju Surabaya, Jawa Timur. Korban luka di lengan dan kepala disabet pelaku. Pembegalan berawal dari niat baik korban membawa pelaku yang awalnya hendak menumpang ke Surabaya. Namun di tengah jalan, korban malah diserang pelaku dengan senjata tajam. Pelaku lalu menjarah ponsel dan dompet korban kemudian kabur. Korban lalu mendapatkan pertolongan dari warga yang berinisiatif membawa korban ke puskesmas. Kasus ini sedang ditangani polisi. Utang Rp1.000 membuat seorang siswa SD di Pulau Kencana, Pontang, Kabupaten Serang, Banten dirundung temannya yang juga merupakan tetangga rumah. Korban mengalami luka fisik dan kejiwaan gara-gara tindakan brutal sesama siswa SD tersebut. Namun kasus ini tak berlanjut ke jalur hukum karena keluarga korban dan pelaku sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ya, yang akan memberikan Anda informasi penting dan menarik pastinya. Betul sekali, Shen. Tapi kan lihat-lihat hari ini kamu kayak agak lemes gitu. Kenapa sih? Karena kan udah makan tadi. Semua laki-laki di Indonesia ini pasti lemas hari ini. Aduh, ada apa emangnya? Kok jadi semua laki-laki lemes? 3-0 bukan angka yang dekat. Jadi ternyata tentang yang kemarin. Iya. Masih yang kemarin. Makanya, Rehana, ini harus ada informasi-informasi penting dan juga menarik untuk meningkatkan gairah lagi. Aduh, gairahnya harus ditingkatkan lagi. Pastinya, karena kemarin udah sedih-sedihan. Ini ada informasi apa aja, Reh, hari ini? Nah, ini kita langsung buka ke informasi yang pertama aja ya, Shen, Oke. ya, kalau gitu. Pemirsa, ada seorang tersangka penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia berhasil dibekuk Satreskrim Polres Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Ambil motor, ada yang ambil motor. Beginilah aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh jajaran tim unit Beruang Hitam Satreskrim Polres Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI, Sumatera Selatan yang hendak membekuk seorang tersangka penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, sejumlah warga yang tersulut emosi terlihat juga ikut melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dengan mencoba melakukan perlawanan kepada petugas, tersangka pun terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi. Tersangka diketahui saat itu sedang membawa narkoba jenis sabu. Terancam jikalau tujuannya terbongkar, tersangka dengan cepat mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menikam korban yang bernama Handika. Setelah itu, tersangka pun langsung melarikan diri ke arah perkebunan warga, sementara korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun naas, nyawanya tidak terselamatkan. Di mana korbannya setelah kejadian? Air Tempirai Timur, Ratu, yang kami hormati, rangka kita akan melaksanakan rilis ungkap kasus tindak pidana penganiayaan. Pak Kasih Propam dan rekan-rekan dari. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Sungai Batangguo di Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, meluap hingga menyebabkan banjir bandang menerjang permukiman warga. Petugas pun melakukan evakuasi terhadap warga yang sempat terjebak di dalam rumah.
Inilah detik-detik saat arus deras Sungai Batangguo di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji yang datang tiba-tiba. Hujan lebat yang melanda Kota Padang sejak Senin pagi membuat arus sungai tersebut terus membesar. Derasnya arus sungai bahkan membuat sebuah masjid di Kampung Guo mengalami kerusakan pada bagian tempat wudhunya yang berada di bibir sungai hingga rusak berat. Luapan air sungai Batangguo membuat sejumlah rumah warga digenangi air lumpur hingga ketinggian 1 meter. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Petugas gabungan pun melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak luapan sungai Batangguo. Derasnya arus sungai memaksa petugas menggunakan tali pengaman agar proses evakuasi dapat berjalan dengan aman. Petugas juga mengevakuasi sejumlah lansia dengan cara digendong untuk melintasi arus sungai yang deras. Di Padang sendiri ada berapa titik, Pak, yang terkendala banjir, Pak? Tadi kami di Kecamatan Kota Tengah di Kuranji ini hampir rata-rata sekitar 70% atau 50% kena banjir. Di Kecamatan Kuranji, puluhan kepala keluarga sempat terisolasi akibat akses jalan yang tertutup oleh banjir. Di titik lainnya, tim SAR gabungan menerjunkan perahu karet mengevakuasi puluhan siswa SMP Negeri 27 Padang yang tertahan di dalam gedung sekolah. Proses evakuasi warga yang terdampak banjir berlangsung hingga malam hari. Tim SAR gabungan pun harus menembus gelapnya malam dengan perahu karet mengevakuasi warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Kita malam ini tetap melaksanakan, tetap masih evakuasi karena masih ada warga yang harus kita evakuasi keluar karena terjebak di dalam rumah. Masih menggunakan perahu karet, Pak? Baik, kita masih menggunakan perahu karet. Yang perlu kami sampaikan juga, kita menggunakan 5 unit perahu karet. Sejumlah posko pengungsian telah didirikan untuk mengantisipasi gelombang pengungsi meski air banjir berangsur sudah mulai surut dan sebagian korban sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, petugas dari tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terpaksa harus berjibaku hingga malam hari untuk berupaya memadamkan api yang terus meluas. Kondisi ini membuat sejumlah petugas mengalami gangguan kesehatan karena terus-menerus menghirup asap. Petugas dari tim pengendalian Karhutla Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terpaksa harus berjibaku berupaya memadamkan api yang tengah berkobar hebat di lahan gambut yang berada di sekitaran ruas Jalan Trans Kalimantan, Jalan Jenderal Sudirman hingga malam hari. Upaya ini dilakukan agar lalu lintas penghubung Kota Sampit dengan Kota Pangkalan Bun tidak terganggu. Kebakaran lahan di lokasi ini diperkirakan luasnya lebih dari 3 hektar. Selain terkendala oleh minimnya pasokan sumber air dan kondisi lahan yang sangat kering, petugas juga harus bekerja di tengah kegelapan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kota Palangkaraya dan Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, hingga kini juga masih terus terjadi dan meluas. Kondisi cuaca panas disertai dengan angin kencang serta lahan dan semak belukar yang sangat kering membuat api dengan cepat menjalar ke berbagai titik yang luasan terbakarnya hingga ratusan hektar. Banyaknya titik api yang terus bermunculan memaksa petugas bekerja ekstra keras hingga membuat sejumlah petugas mulai tumbang satu persatu. Setidaknya 5 hingga 6 petugas Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah mengalami gangguan kesehatan, mulai dari meriang, demam, sakit kepala, hingga sesak nafas dan harus mendapatkan penanganan medis. Setelah pulang dari Tumbang Nusa tuh merasakan sakit kepala yang luar biasa dan juga sesak napas. Nah, jadi inisiatif sama teman-teman udah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa sebenarnya apa ya. Nah, sekalinya ya itu tadi karena faktor kelelahan dan juga kebanyakan menghirup asap dan campuran debu itu doang. Udah apa dah? Udah.
Para petugas yang mengalami gangguan kesehatan pun diminta untuk beristirahat total sambil menunggu kondisi tubuh kembali pulih. Dari kota Palangkaraya dan kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Dede Septa, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian motor yang meresahkan di wilayah barat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Seperti inilah detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah barat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaku mampu menggasak motor korban kurang dari 5 menit. Dalam penangkapan, polisi terpaksa memberikan tembakan kepada kedua pelaku lantaran berontak saat akan ditangkap. Pelaku beraksi membawa senjata api jenis revolver. Dari 7 pelaku, 6 diantaranya ditangkap di wilayah Tanjung Sari dan Pamulihan Sumedang. Sementara, seorang penadah sepeda motor curian ditangkap di Kabupaten Garut. Polisi juga masih memburu 2 pelaku lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, serta menyita 18 unit sepeda motor, hasil curian, dan senjata api. Pemirsa, warga Sampang, Jawa Timur heboh setelah mendengar suara gelembung air dari bawah lahan tembakau. Warga pun mengintip apa yang ada di bawah tanah ladang tembakau tersebut. Munyin aing santa munyin. Suara ini terdengar jelas oleh pemilik kebun tembakau yang berada di Desa Gunung Eleh, Kedundung, Sampang. Suaranya yang cukup kencang membuat penasaran warga yang kemudian membuat lubang kecil untuk melihat apa yang ada di bawah tanah. Dari situ warga dapat melihat gelembung air berwarna pekat. Menurut warga, fenomena ini terjadi sejak masih musim penghujan dan tak ada perubahan saat musim kemarau sekarang. Dari awalnya penasaran dan khawatir, warga tetap mengerjakan lahan seperti biasa. Tidak bermasalah, Pak? Tidak masalah. Ya biasa, Pak. Tetap aktivitas dilakukan ya, Pak? Tetap. Cuman setiap tahun, Pak. Enggak, maksudnya paling setahun cuma 1 kali kalau panen padi. Kalau digarap itu setahun sekalian. Hingga saat ini suara itu tetap ya, Pak? Ada, Pak. Tetap suara. Iya. Meski warga bekerja seperti biasa, mereka tetap menandai area yang dicurigai. Hal itu dilakukan agar bila terjadi sesuatu, warga mudah memantaunya dan mewaspadainya. Dari Sampang, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pembakaran bendera merah putih yang terpasang di rumah warga di Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Polisi sedang menyelidiki pelaku pembakaran bendera merah putih tersebut. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria diduga membakar bendera merah putih yang terpasang di depan rumah warga di Gang Muhammad Fatah 1, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Dalam rekaman, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat menghampiri bendera, kemudian membakarnya sebelum meninggalkan lokasi. Akibat kejadian tersebut, sebagian bendera merah putih mengalami kerusakan akibat terbakar. Ketua RT setempat mengatakan pelaku tidak dikenal oleh warga dan diduga bukan merupakan warga setempat. Peristiwa baru diketahui setelah pemilik rumah meminta rekaman CCTV untuk melihat penyebab bendera yang terbakar. Dan pelakunya bukan orang sini, Pak. Berapa orang? Satu. Satu. Kebetulan sebenarnya orangnya nggak dikenal sih, Pak ya. Sama yang matinya nggak dikenal. Terus yang punya rumah minta rekaman CCTV-nya. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengidentifikasi pelaku pembakaran bendera merah putih tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Tak cuma bendera pemirsa, aksi dugaan pembakaran gerobak pedagang di kawasan pertokoan di Jalan Pacinan, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman, seorang pria diduga sengaja membakar sejumlah gerobak milik pedagang. Seperti inilah detik-detik dugaan percobaan pembakaran sejumlah gerobak pedagang yang terjadi di kawasan pertokoan di Jalan Pacinan, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Terlihat seorang pria mengenakan jaket mendatangi deretan gerobak pedagang yang terparkir. Pelaku kemudian diduga membakar terpal penutup yang membungkus bagian roda dan bagian gerobak sebelum meninggalkan lokasi. Aksi tersebut segera diketahui oleh pemilik gerobak sehingga api berhasil dipadamkan sebelum merambat dan menghanguskan seluruh gerobak. Sedikitnya 3 hingga 4 gerobak menjadi sasaran pembakaran, belum diketahui apa motif pembakaran ini. Dalamnya mah aman sih, cuman bawahnya ini bawahnya sama itu dikit di depan. Bergeser ke Bogor, pemirsa, seorang pria Parubaya dievakuasi dari gorong-gorong di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Senin malam. Korban terjebak di dalam saluran air saat membersihkan saluran drainase perumahan. Awalnya, warga meminta M untuk membersihkan saluran air yang kerap mengganggu sistem drainase. Namun setelah setengah jam ditunggu, M meminta pertolongan. Sontak warga menghubungi petugas terkait untuk melakukan penyelamatan. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk dapat menarik keluar korban karena ukuran saluran drainase sangat kecil, yakni 40 cm. Dibantu oleh warga sekitar, akhirnya korban dapat dikeluarkan lalu dilarikan ke puskesmas terdekat. Ya, ubah diameter 40. Mana posisinya ya di? Posisinya 2. Terus. Satu sepeda motor terbakar usai mengisi BBM di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin dini hari tadi. Pengendara baru saja mengisi BBM sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, beberapa saat kemudian muncul percikan api diduga berasal dari bagian mesin kendaraan hingga menyebabkan kobaran api dengan cepat membesar. Petugas berhasil memadamkan api, namun seluruh bagian sepeda motor hangus terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Guna memastikan penyebab kebakaran, kini kasusnya ditangani Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Hujan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 mengevakuasi korban penembakan pekerja proyek jalan di kawasan Kalikabur, Distrik Kagime, Kabupaten Tolikara. Aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh KKB Kodapten Tolikara pimpinan Rambo Botak Minggu 2 Agustus lalu. 5 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, dari 5 korban tewas, 4 diantaranya adalah pekerja proyek. Sementara 1 korban lain yang merupakan warga lokal yang masih dalam proses identifikasi untuk korban selamat berinisial saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di RSUD Mulia. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan foto, video maupun informasi spekulatif yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. Angkat saja ke dalam, Awas kepala.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Viral di media sosial, seekor babi hutan masuk ke pemukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hewan liar yang masuk ke pemukiman warga sempat menyerang warga hingga alami luka di bagian kaki akibat gigitan. Gowat! Ya Allah! 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 Warga Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan seekor babi hutan masuk pemukiman warga. Babi hutan tersebut masuk ke pemukiman akibat kelaparan. Sejumlah warga yang mengetahui ada hewan liar masuk pemukiman beramai-ramai menangkap babi tersebut. Namun seorang warga yang mencoba mengusir hewan liar malah diserang babi karena mengamuk. Akibatnya, warga alami luka-luka di bagian kaki akibat gigitan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, akhirnya hewan liar berhasil ditangkap warga. Ya pemirsa, kita ke kabar lain. Usai melakukan proses identifikasi dengan melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem, tim DVI Polda Jawa Timur Senin petang akhirnya berhasil mengungkap identitas 5 jenazah korban terbakarnya KMP Mutiara Sentosa yang terjadi di perairan utara Madura pada Minggu kemarin. Kondisi jenazah yang masih baik serta adanya data pembanding dari pihak keluarga membuat proses identifikasi berjalan dengan lancar. Dan 5 kantong jenazah dapat teridentifikasi. 5 jenazah yang berhasil diidentifikasi yakni Sri Indarto, warga Pati, Jawa Tengah, Siti Fatimah, warga Makassar, Sari Sukoco, warga Tulung Agung, Rino Eka Putra, warga Agam, Sumatera Barat, serta Yedi Hendrawan, warga Kapuas, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dibawa ke rumah duka dan segera dimakamkan. Pemirsa, kini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan Goldi Gumilang untuk memperbarui informasi KM Mutiara Sentosa yang terbakar. Goldi, seluruh korban meninggal dunia ini telah diserahkan ke pihak keluarga. Lantas bagaimana dengan penyelidikan insiden ini? Apakah Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga telah memulai penyelidikan? Seperti apa? Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Kami informasikan langsung dari posko yang bertepat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di mana sesaat lagi sekitar pukul 2 siang ini akan tiba 62 penumpang selamat yang dibawa menggunakan kapal KN Masalembu berangkat dari Pulau Masalembu di Kabupaten Sumeneb dan akan segera tiba di posko Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan saat ini para petugas SAR gabungan ini tengah menunggu posisi dari 62 penumpang selamat. Jika kami himpun dari data di posko Pelabuhan Tanjung Perak, total korban yang berhasil dievakuasi adalah 238, di mana dengan rincian korban selamat 233 dan korban meninggal dunia 5 korban meninggal dunia. Bisa kami gambarkan pemirsa di belakang kami ini, pelan-pelan akan diturunkan ke 62 penumpang. Kami akan ajak pemirsa untuk langsung menuju ke lokasi untuk melihat seperti apa proses dari evakuasi dari ke-62 penumpang tersebut. Kami informasikan pemirsa bahwa ke-62 penumpang tersebut rinciannya ada 58 orang laki-laki dan 4 perempuan.
Selain itu, kami informasikan bahwa mayoritas korban ini dalam kondisi sehat. Ada 1 korban yang mengalami luka ringan pada tangan dan 1 korban lainnya sempat menjalani perawatan medis di Puskesmas Masalembu sebelum proses evakuasi lanjutan menuju ke kota Surabaya pada pagi hari ini atau siang hari ini maksud kami pemirsa. Dan bisa dilihat di layar kaca pemirsa, ini sudah disiapkan sejumlah tempat tidur portable yang akan digunakan untuk istirahat sebentar di lokasi ini. Karena memang di lokasi ini akan dilakukan pendataan untuk para korban selamat dari kejadian terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II di utara perairan Madura. Selain itu pemirsa, terkait dengan konfirmasi apakah masih ada proses evakuasi, ini dari pihak Basarnas, tadi sempat juga Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i pada Selasa pagi tadi menyampaikan hingga saat ini tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi kurang lebih yang saya sampaikan tadi 233 penumpang kapal KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Madura. Dan hingga saat ini dipastikan belum ada laporan penumpang yang hilang dari tragedi kebakaran kapal tersebut. Sehingga Basarnas ini optimis seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dan operasi SAR akan segera dihentikan dalam waktu dekat. Namun termin terkait dengan kalaupun ada laporan terkait orang hilang ini akan dilakukan pencarian selama 7 hari sejak kejadian pada Minggu pagi kemarin pemirsa. Selain itu pemirsa, kami informasikan terkait dengan korban meninggal dunia. Hingga saat ini baru 2 jenazah yang sudah diambil oleh pihak keluarga. Sementara untuk 3 jenazah yang berasal dari Makassar, Agam Sumatera Barat dan Kapuas Kalimantan Tengah ini masih di kamar jenazah di RS Bayangkara, di mana nanti akan segera diproses kargo untuk dikirim ke rumah duka masing-masing. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, dan sebentar lagi kami juga menunggu preskon yang akan dilakukan berbagai pihak terkait dengan update pencarian, evakuasi ataupun data terbaru tentang penumpang ataupun korban selamat KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di Kepulauan Madura. Sementara itu informasi yang dapat kami bagikan, kami kembalikan ke rekan di studio. Informasi lengkap dari Goldi Gumilang, terima kasih, selamat kembali bertugas. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Jakarta memperketat aturan pembuangan sampah. Mereka yang buang sampah sembarangan langsung ditindak, bahkan Satpol PP diterjunkan untuk mengawasi warga-warga yang nakal. Dari sana. Dari mana? Dari videonya ada loh. Saya dari di dalam melihat buang sampah. Perempuan ini tertangkap basah membuang sampah sembarangan di area Gang Tike, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP mengawasi wilayah tersebut karena banyak warga di luar wilayah yang lewat Gang Tike hanya untuk buang sampah. Petugas langsung menginterogasi perempuan tersebut. Saat ditanyai identitasnya, ia mengaku merupakan warga Jakarta meski tak bisa membuktikannya. Warga Gang Tike dibuat resah dengan ulah warga dari luar Gang Tike yang menjadikan wilayah mereka sebagai tempat buang sampah. Padahal warga Gang Tike sudah tertib dengan peraturan yang mulai diterapkan pemerintah Jakarta per 1 Agustus, yaitu wajib memilah sampah dan membuangnya sesuai lokasi yang ditentukan. Tapi memang sampah sangat mengganggu ya kalau menurut warga? Ya iyalah pasti lah. Ya harapannya kotor lah. Kita warga sana udah dibersihin, masa di sini kotor. Kayaknya bersih lah semua warga. Oh gitu ya. Berarti warga juga nggak suka ya? Bagus dah gitu halaman lah jalanan. Berarti rata-rata yang buang bukan warga sini ya? Bukan. Warga sini udah dikasih tong sampah 4 buat pempes, buat sampah plastik. Ada kan kalau bapak ngerti lihat aja dia. Memang tempat ini menjadi langganan para oknum, para masyarakat yang bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, seolah-olah kampung ini sudah dianggap sebagai pembuangan terakhir itu. Jadi suara Pak Lurah tadi pagi kalau bisa ya dipantau, mungkin sebagai bahan evaluasi nanti apa yang kita perbuat ke depan. Nah kebetulan juga
Tadi kita udah menangkap salah satu warga nih ya, yang telah membuang sampah sembarangan. Tentunya langkah pertama kita adakan sebagai bentuk edukasi pendidikan kepada masyarakat untuk contoh agar tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini belum ada tindakan tegas yang diberlakukan pada pelanggar karena masih bersifat sosialisasi. Namun denda Rp400.000 atau kurungan 3 bulan akan segera diberlakukan begitu terjadi pelanggaran. Dari Jakarta, Asben Benet, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pemerintah Jakarta mulai serius menyikapi sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penggunaan geomembran atau pelapis di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan geomembran berfungsi untuk mengurangi bau sampah, mengendalikan emisi gas landfill, menekan pembentukan air lindi, serta mengurangi resiko kebakaran dan longsor. Penerapan geomembran dimulai secara bertahap sejak 1 Agustus 2026. Langkah ini diharapkan turut didukung oleh masyarakat melalui kebiasaan membuang sampah, memilah sampah, serta mengolah sampah organik. DKI Jakarta memulai transformasi pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dari sistem open dumping menuju controlled landfill. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Dan berikut liputan selengkapnya dari jurnalis TV One Leo Subarani dan juru kamera Dimas Chandrentio dari Bantar Gebang, Bekasi. Berdasarkan data resmi dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan sampah, ini sudah mencapai 6.500 hingga 7.000 ton per hari yang dikirim dari Jakarta menuju ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi. Dalam hal ini menjadi concern dari Pemprov DKI Jakarta yang kemudian mulai melakukan transisi dari open dumping menuju ke controlled landfill, di mana memang geomembran ini sudah dimulai sejak 17 Juli 2026 di tahap awal pada zona 2 di belakang saya, di mana memang zona 2 ini merupakan zona aktif pembuangan sampah yang dikirim dari Jakarta menuju ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Dan apa itu geomembran? Geomembran ialah lembaran kedap air berbahan HDPE atau High Density Polyethylene yang digunakan untuk menutup area timbunan sampah yang kemudian juga berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mengurangi dampak sampah. Kemudian apa saja dampak sampah yang diakibatkan ataupun yang terjadi dengan sistem open dumping itu pemirsa, di mana memang dampak yang ditimbulkan yaitu adalah bau yang berasal dari timbunan, kemudian adalah mengendalikan emisi gas landfill, kemudian mengurangi terbentuknya air lindi, dan yang terakhir ini mendukung sistem penerapan sistem controlled landfill. Dari Bekasi, Leo Sibarani, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, viral di media sosial soal influencer yang membuat video tanpa izin ke SPG dalam pameran mobil. Menteri Komdiji ingatkan pelaku terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Iya, konten itu fake kayaknya ya. Iya. I pernah lihat gimana gitu. Dalam beberapa hari terakhir, ramai pembahasan mengenai konten yang dibuat influencer Emmanuel Bryan atau yang dikenal dengan Bryan Ebem. Influencer ini terkenal dengan konten yang menggunakan kacamata dengan kamera tersembunyi. Salah satu konten yang dibuat Ebem adalah pameran mobil geger setelah SPG yang direkam keberatan terkait dengan perekaman tanpa izin. Respon Ebem yang meminta bayaran untuk menurunkan konten tersebut menjadi perhatian warganet. Kejadian ini memicu beragam komentar. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai tindakan perekaman seseorang tanpa izin dan disebarkan menjadi konten berpotensi melanggar hukum. Saya mendorong pada korban ya
untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib ya agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kami, Komisi 3 DPR RI, akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid angkat suara mengenai kasus ini. Menkom Diki tegaskan soal Undang-Undang Nomor 27 tentang perlindungan data pribadi. Adanya Vanessa Angel. Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama, dan tentu kami juga mendengar bahwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP. Di tengah polemik yang berkembang, Brian mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf di media sosialnya, dan konten yang diunggah tanpa izin sudah dihapus dari media sosialnya. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Biasanya orang Australia, orang lagi backpacker. Kejadian ini mengingatkan kembali terkait dengan privasi yang sudah diatur pemerintah. Perekaman dengan kamera tersembunyi, baik untuk konten media sosial maupun kepentingan pribadi, dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar rupiah. Ya, gak apa-apa kita ngobrol content creating lah ya. WA lo berapa? Tim TV One mengabarkan. Oh enggak, ntar I cut itunya bagian situ. Pemirsa, viral di media sosial, YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran mengajak anak di bawah umur mempromosikan liquid vape atau rokok elektrik dalam siaran langsung di YouTube miliknya. Dalam YouTube-nya, Big Mo terlihat berkomunikasi dengan beberapa anak kecil yang berada di lokasi untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape. Polda Metro Jaya menyebut aduan pelaporan Big Mo yang diterima terkait praktik eksploitasi anak di bawah umur mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan. Selain diadukan ke Polda Metro Jaya, kasus ini juga memicu langkah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang melayangkan teguran kepada YouTube. Nomor 1 gue bilang sama si Mo, ini bakalan blunder kok. Pada jangankan. Jangan pada situ. Oke. Chat, gue udah bilang sama si Big Mo, ini bakalan blunder, tapi gue angkat tangan ya, gue nggak tahu. Tuh pesan mereka kalau misal blunder, jangan apa-apa sama gue. Pemirsa, kasus terakhir Big Mo ini banyak dikecam berbagai pihak, mulai dari warganet, orang tua hingga Kemenkom Digi. Kita akan ulas sudut pandang kontroversi vape Big Mo ini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sudah ada bersama kami Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Bapak Jasra Putra. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Oke, Pak, dari pandangan KPAI, ini seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh Big Mo ini atau Muhammad Jannah ini? Ya, pertama stop ya normalisasi vape atau rokok elektronik kepada anak ya. Karena apalagi ruang digital ini tidak boleh menyasar anak ya untuk katakanlah untuk bisa merokok ya. Ya, yang kedua, kami juga mendapatkan laporan terkait kasus ini diadukan dari Jumat kemarin dan sedang kami dalami juga apakah ada unsur dugaan pelanggaran hak anak ya. Tapi yang jelas ya kami juga berkoordinasi dengan kepolisian terkait dugaan pidananya terutama eksploitasi ekonomi ya. Jadi tentu polisi lah nanti akan mendalami unsur-unsur tersebut gitu ya.
Namun lebih jauh dari itu ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Pertama, secara inisiatif yang bersangkutan ini sudah datang ke kantor KPAI ya. Namun kami belum bisa terima karena kami sedang mendalami dan termasuk juga ada surat klarifikasi yang disampaikan oleh terduga pelaku ya, dan termasuk juga ada surat perdamaian antar anak gitu ya. Nah, tentu kami selanjutnya akan mengklarifikasi lebih jauh terkait kasus ini, dan yang kedua yang sedang kami lakukan adalah bagaimana memastikan wajah anak ya, kemudian orang tua, kemudian juga rumahnya ini kan tereksploitasi secara luas. Nah, tentu kami akan koordinasi juga dengan pemerintah daerah agar Ananda ini segera ada pendampingan gitu ya. Karena tentu ini akan berdampak bagi tumbuh kembang mereka, apalagi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pro kontra yang sedang berlangsung ini, tentu ini akan berdampak buruk pada Ananda kita. Nah, oleh sebab itu kami jangka pendek dan jangka panjang terus mengawal kasus ini dan termasuk juga memastikan bagaimana peristiwa ini tidak terulang kembali gitu Mas Sena. Oke baik, Pak Jasra, ini apakah artinya KPAI juga akan ikut melaporkan Big Mo atau seperti apa Pak? Ya, karena sudah dilaporkan ke kepolisian, maka kami berkoordinasi ya dengan kepolisian. Termasuk juga kalau memang dibutuhkan ada kajian terkait dugaan pelanggaran hak anaknya, tentu kami akan sampaikan juga kepada kepolisian gitu ya. Misalnya soal dugaan terkait eksploitasi ekonomi kah gitu ya. Itu ada unsur-unsur yang tentu di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak diatur ya, ada ancaman pidananya 10 tahun, denda 200 juta gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentu kalau memang dibutuhkan kepolisian, tentu kami akan bantu ya terkait bukti-bukti yang baik dari sisi untuk penguatan ya, apakah terjadi dugaan pelanggaran terhadap anak gitu Pak. Oke Pak, berarti sampai saat ini belum ada panggilan dari kepolisian untuk KPAI ini ya dalam hal penguatan ini ya? Ya, kami secara otomatis berkoordinasi Mas, terutama ke Direktorat PPA PPO ya, Polda Metro untuk bersama-sama mengawal kasus ini ya. Tentu terkait penegakan hukumnya adalah di kepolisian ya, tentu kami sesuai dengan kewenangan kami adalah memberikan masukan gitu ya, dan juga melakukan pengawasan agar kalau memang ada dugaan pelanggaran terkait undang-undang ini, baik undang kesehatan, PP 28 tahun 2023 turunan undang kesehatan, dan termasuk juga undang-undang pelindungan anak ya, tentu kami berharap ada tindakan tegas ya agar peristiwa ini tidak terulang. Kemudian yang kedua ya, tentu ini adalah saatnya untuk kita menegakkan aturan di mana itu sangat jelas ya di PP 28 tahun 2024 itu turunan undang-undang kesehatan bahwa larangan iklan ya, promosi iklan di media sosial apalagi melibatkan anak gitu ya dan saya kira inilah momentumnya untuk memastikan agar regulasi ini memang betul-betul berpihak kepada anak-anak kita. Baik, Pak, kalau dilihat dari video yang beredar ada banyak sekali anak-anak di sana. Kemudian Pak, apakah dari KPAI ini juga turut memberikan dukungan ataupun pendampingan kepada anak-anak tersebut? Dan sejauh ini Pak, bagaimana dampak psikologis terhadap anak-anak yang ada di video itu Pak? Ya, kami baru dapat identitas terduga korban ini kan baru kemarin ya. Nah, oleh sebab itu langkah yang biasa ya sesuai dengan SOP yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama unit pelayanan perempuan dan anak untuk melakukan pendampingan psikologis ya pada Ananda. Lebih kurang ada 5 lah ya yang tercatat gitu ya. Nah, tentu akan terlihat nanti dari hasil asesmen pendampingan psikologis yaitu apakah ada dampak misalnya karena terpublikasi lebih luas gitu ya, ada kecaman ya terkait pro kontra ini. Ya, tentu ini akan berdampak ya, kepada tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua kami juga menghimbau kepada netizen ya untuk tidak mempublikasi lebih luas ya wajah-wajah anak ini gitu. Bagaimanapun mereka masa depan kita ya, dan punya hak untuk dilindungi identitasnya. Dan oleh sebab itu ini penting menjadi perhatian kita di samping juga soal dugaan pelanggaran undang-undangnya gitu Pak. Oke, penegasan Pak berarti belum bertemu dengan anak-anak ini ya Pak ya? Kita belum bertemu ya karena baru mendapatkan identitasnya kemarin gitu ya. Oke. Maka
dalam beberapa hari ke depan ya tentu kita akan melakukan pendampingan langsung gitu Mas. Oke, Pak, atas peristiwa yang terjadi ini apakah ada kolaborasi antara KPAI bersama dengan Kemenkomdigi untuk bisa mengawasi influencer-influencer yang bisa dikatakan tidak melakukan hal yang tepat terhadap anak-anak Indonesia ini, Pak? Ya, kolaborasi itu pasti ya, tapi setidaknya kita memiliki PP Tunas ya, ada pembatasan usia anak 16 tahun ya tidak boleh ada di media sosial yang berbahaya gitu ya, dalam platform seperti YouTube, Facebook dan seterusnya gitu ya. Nah tentu kami berharap sistem media platform ini kan secara otomatis ya ketika ada pelibatan anak itu diunggah ya otomatis di take down. Nah kemudian yang kedua tentu kami terus mengimbau pada tokoh publik, influencer ya untuk tidak menyasar anak atau melibatkan anak kepada zat adiktif yang berbahaya seperti rokok dan rokok elektronik ini, karena di data menyebutkan anak-anak kita perokok itu sudah mencapai angka 5,9 juta yang saya kira ini tidak sedikit ya. Nah oleh sebab itu salah satu penyebab anak merokok itu juga dipengaruhi oleh iklan ya, iklan dari media sosial, tokoh-tokoh publik, influencer ya, yang saya kira tentu kita harus pastikan gitu ya bagaimana generasi emas kita ini tidak terpapar dengan zat berbahaya ini, dan termasuk juga himbau kepada orang tua, guru ya, kemudian tokoh publik untuk bersama-sama mengedukasi kepada anak agar terhindar dari zat adiktif ini gitu. Baik, tentunya kita juga harapkan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 4 motor gede, emas, kemudian juga logam mulia, uang tunai, mobil hingga berbagai dokumen setelah menggeledah 6 lokasi yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Penyidik menggeledah sejumlah lokasi strategis, yakni 1 apartemen di Jakarta, kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, dan kompleks kantor Bupati Pemalang. Kemudian, 2 rumah pribadi di Kabupaten Pemalang, di Kendal, dan Purworejo. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan perkara, diantaranya 4 motor gede menjadi salah satu barang bukti yang paling menonjol. 3 moge ditemukan di rumah Muhammad Haris alias Gus Haris, sedangkan 1 lainnya disita dari rumah Lilik Budi Supriyanto di Purworejo. Selain moge, KPK turut mengamankan 1 mobil, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, dokumen kepemilikan tanah dan bangunan, serta emas, serta logam mulia dari rumah dinas Anom Widiantoro. Beberapa barang bukti yang diamankan dalam bentuk kendaraan seperti mobil, kemudian kendaraan roda 2, ada beberapa perhiasan juga, uang tunai baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, ada USD gitu kan di beberapa tempat. Ini penyidik masih hitung, masih analisis keterkaitan dengan perkara ini karena tentunya. Kita beralih ke kabar dari mancanegara, pemirsa, di mana Saudi Arabia Partnership Forum 2026 diselenggarakan oleh Asosiasi Amanah Haji dan Umroh Republik Indonesia. Forum ini mempertemukan produsen nasional dengan perusahaan importir, penyedia layanan haji dan umroh, serta perusahaan logistik dari Kerajaan Arab Saudi. Forum ini dihadiri oleh sejumlah perusahaan strategis dari Kerajaan Arab Saudi yang selama ini bergerak di bidang impor pangan, distribusi, serta penyediaan layanan catering haji dan umroh. Kehadiran para perusahaan ini menjadi bukti meningkatnya minat pelaku usaha Arab Saudi terhadap produk pangan halal Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok konsumsi jamaah haji dan umroh. Berbagai produk unggulan Indonesia diperkenalkan dalam forum ini, mulai dari beras premium, bumbu dan rempah-rempah pilihan, minyak goreng, produk makanan olahan, hasil perikanan budidaya, hingga berbagai bahan baku catering yang telah memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi halal.
Melihat peluang Indonesia untuk bisa memasukkan produk-produk dalam negeri ke Arab Saudi secara besar-besaran. Selama ini kan yang kita ketahui hanya beras, bumbu-bumbu yang masuk. Tapi di momen business matching ini kita berharap ada tuna, ada patin, ada nila, ada rempah-rempah, mengisi dapur-dapur catering yang melayani haji dan umrah Indonesia. Kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Thailand ke Indonesia dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Melalui Indonesia-Thailand Business Forum, pemerintah Thailand dan Kadin Indonesia mendorong terbentuknya rantai nilai terpadu di sektor industri, jasa, dan ekonomi halal. Forum yang diselenggarakan Kadin bersama Thai Chamber of Commerce in Indonesia ini mengusung tema memajukan kemitraan strategis Indonesia-Thailand melalui pembangunan rantai nilai terpadu di sektor industri, jasa, dan ekonomi halal. Melalui forum ini, Indonesia dan Thailand menargetkan peningkatan kerjasama di bidang manufaktur, kendaraan listrik, energi, agripangan, logistik, layanan digital, pariwisata, serta pengembangan ekonomi halal guna memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi kedua negara. Kegiatan juga diisi dengan penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding atau MOU antar pelaku usaha dan lembaga dari kedua negara sebagai wujud nyata penguatan kemitraan di berbagai sektor strategis. Bahwa jumlah trading antara Thailand dan Indonesia adalah 18 miliar dolar. Nah, ini diperkirakan 2030 angkanya bisa mendekati 30 miliar dolar yang sangat-sangat besar. Nah, selain itu investasi juga besar seperti bank-bank tadi bicara Bangkok Bank, Kasikorn, lalu juga Siam, sampai kepada CP Group dan lain-lain. Dan juga banyak sekali penerbangan yang luar biasa, Lion Air, Transnusa. Nah, kita ketahui bahwa jumlah daripada orang yang ke Thailand ada 800.000 dan sebaliknya ada 150 ribuan, dan ini menandakan selain bisnis, perdagangan, investasi, tapi people to people juga bagus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan pedestrian dek duku atas yang menjadi penghubung 6 moda transportasi publik. Informasi selengkapnya saja dan tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan pedestrian dek duku atas yang menjadi penghubung 6 moda transportasi publik. Infrastruktur ini diharapkan tak hanya mempermudah perpindahan antar moda, tetapi juga menjadi langkah awal transformasi kawasan duku atas sebagai Transit Oriented Development atau TOD. Di jantung konektivitas transportasi Jakarta, duku atas terus dikembangkan menjadi kawasan yang semakin terintegrasi. Pembangunan pedestrian dek menjadi salah satu langkah untuk menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus mendukung pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Infrastruktur ini dirancang untuk menghubungkan MRT Jakarta, KRL Komuter Line, kereta bandara, Transjakarta, LRT Jabodebek, serta LRT Jakarta, sehingga perpindahan antar moda diharapkan menjadi lebih terpadu dan efisien. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan pedestrian dek duku atas secara resmi saya nyatakan dimulai.
Semoga pembangunan ini akan membuat Jakarta menjadi semakin baik transportasinya. Di balik besarnya simpul transportasi duku atas, perpindahan antar moda masih menjadi tantangan bagi sebagian pengguna transportasi publik. Pengguna masih harus berjalan memutar dan bertumpu pada terowongan Kendal untuk berganti moda, terutama pada jam-jam sibuk. Melalui pedestrian deck, MRT Jakarta menargetkan perpindahan antar moda menjadi lebih cepat, lebih nyaman, sekaligus mendukung pengembangan kawasan TOD duku atas. Paling signifikan adalah dari sisi landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit tuh, untuk nyampe. Jadi jelas sekarang kan tinggal naik dari sini nyampe kan. Jadi itu yang paling signifikan untuk pengurangan durasi perjalanan tempuhnya sih. Bagi sebagian masyarakat, konektivitas bukan sekedar tentang menghubungkan 6 moda transportasi. Lebih dari itu, konektivitas adalah tentang bagaimana setiap perjalanan menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih aman untuk dilalui setiap hari. Nah, semoga aja dibangun pedestrian itu lebih ramah buat pejalan kaki ya, lebih bersih juga, dan lebih direct langsung ke KRL-nya, gitu, ke MRT-nya. Tidak melalui terowongan ini yang sangat padat, dan semoga aja bisa ngelindungin dari hujan ataupun mungkin sesuatu yang lainnya yang bisa ningkatin kenyamanan ya. Pedestrian deck duku atas ditargetkan rampung pada tahun 2028. Kehadirannya diharapkan menjadi langkah penting untuk memperkuat konektivitas antar moda, sekaligus mendukung transformasi duku atas sebagai kawasan transit-oriented development di Jakarta. Dari Jakarta, Rehana Mezia, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, kini kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Hafsyah Syafira di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo digelar. Hafsah, bagaimana perjalanan sidang tadi? Silakan. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Baru saja pemberian terhadap pencerahan kesimpulan dari masing-masing pihak, baik dari pihak Roy Suryo maupun dari pihak Polda Metro Jaya tadi telah selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ini merupakan tahap terakhir sebelum adanya putusan pra-peradilan ketiga Roy Suryo, yang mana putusan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Adapun jika Anda bertanya apa yang kemudian menjadi fokus dalam pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini terkait tuntutan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah ke Polda Metro Jaya, di mana dari Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa ini berkaitan atas tindakan penangkapan dan penahanan atas dirinya yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan pertama bahwa hal tersebut tidak sah. Dan Roy Suryo pun berbicara begitu bahwa beliau mengalami kerugian berupa dampak psikologis, paparan media massa, serta kehilangan sumber pendapatan dari kanal podcastnya. Itu yang kemudian menjadi tuntutan dari pra-peradilan ketiga ini. Tadi sidang berjalan begitu cepat, Rehana dan juga pemirsa, karena hanya ada pemberian berkas kesimpulan dan tidak ada pembicaraan atau pembacaan sedikit pun yang dilakukan oleh pengadilan, begitu juga dari pihak Roy dan perwakilan yang dilakukan ataupun perwakilan dari Polda Metro Jaya. Dan memang itu yang kemudian tadi dari Roy Suryo mengatakan bahwa tentunya ada harapan di putusan besok setidaknya dari nominal yang diajukan yakni 206 juta rupiah, setidaknya ada nominal yang kemudian disetujui dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana beliau juga mengatakan bahwa nantinya uang ganti rugi ini tidak untuk pribadi, namun akan diberikan ke orang-orang yang memang membutuhkan, dan juga nantinya akan diumumkan siapa yang kemudian mendapatkan aliran uang tersebut. Itu yang kemudian menjadi poin penting, karena pasalnya pada kemarin di mana dari saksi ahli yang didatangkan oleh Polda Metro Jaya ini mengatakan sebetulnya pergantian rugi ini merupakan hal yang tidak perlu dilakukan, mengingat ini merupakan ranah yang tidak ataupun tidak berurusan dengan negara begitu, di mana juga dari saksi ahli sempat mengatakan bahwa ini tindakan yang menguntungkan untuk pihak Roy Suryo. Namun tadi Roy Suryo menegaskan kembali bahwa jika memang besok putusannya diterima ataupun ada sedikit nominal yang akan diberikan, ini tidak untuk pihak Roy Suryo, melainkan untuk didonasikan atau diberikan ke pihak-pihak lainnya. Demikian Rehana.
Informasi lengkap dari Hafsa Syafira. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Putri Lestari di Stadion Wayan Dipta di Gianyar, Bali. Putri, duel El Clasico Indonesia versus antara Persib dan juga Persija, seperti apa persiapannya di sana? Silakan. Ya baik, selamat sore Rehana, Shena dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Memang untuk pertandingan hari ini semifinal Piala Presiden 2026 ini digelar tanpa penonton. Namun memang kalau kami lihat atau kami pantau di sekitar lokasi stadion di tempat kami mengabarkan sekarang ini memang tidak memberhentikan tekad para supporter untuk mendukung tim kesayangan mereka, karena memang saat kami ada di sini banyak supporter yang menunggu di luar, namun ketika mereka bertanya kepada para petugas yang hadir, memang untuk laga pada hari ini tidak digelar atau tanpa penonton. Untuk hari ini Rehana dan juga Shena, nantinya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah kita akan melihat bagaimana pertandingan panas antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan derby Jatim antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC yang sama-sama akan dilakukan pertandingannya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali di tempat saya mengabarkan sekarang. Kalau tadi saya sudah bertanya kepada petugas, memang untuk dari pemain Persib Bandung maupun juga Persija Jakarta ini juga sudah hadir ke dalam stadion, karena kita tinggal menghitung jam saja Rehana dan juga Shena bagaimana pertandingan akan berlangsung. Dan juga walaupun tanpa adanya penonton, ini kalau kami lihat juga ribuan personil dari keamanan atau kepolisian ini juga sudah menjaga dari stadion atau ditempatkan di titik-titik tertentu. Karena tadi yang saya bilang Rehana dan juga Shena, walaupun digelar tanpa penonton namun tidak memberhentikan supporter dari tim-tim yang berlaga ini untuk menonton tim kesayangan mereka. Dan memang untuk hari ini nantinya akan digelar semifinal Piala Presiden 2026 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan melihat bagaimana pertandingan akan berlangsung, bagaimana taktik yang akan diturunkan nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta, taktik yang akan diturunkan oleh pelatih Persija Jakarta Shin Taeyong melawan dari Persib Bandung. Seperti yang kita ketahui, mereka terakhir kedua klub besar ini terakhir bertemu pada tanggal 10 Mei 2026 yang dimana pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-2 atas Persija Jakarta dalam ajang Super League Indonesia. Dan mungkin saja hari ini kita akan melihat bagaimana taktik baru dari Shin Taeyong untuk melawan Persib Bandung. Akankah pertandingan hari ini nantinya akan dimenangkan oleh Persija Jakarta ataupun Persib Bandung? Kita terus menunggu bagaimana jalannya pertandingan panas antara dua klub besar Persib Bandung dan juga Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Namun selain pertandingan dua klub besar tersebut, kita juga akan menunggu pertandingan dari derby Jatim lainnya, yakni ada Persebaya Surabaya dan juga Arema FC yang juga tidak kalah serunya dan patut juga untuk ditonton oleh supporter-supporter yang mungkin tidak bisa menonton langsung di stadion di Bali, namun bisa menonton sendiri di rumah masing-masing. Kita juga masih terus menunggu bagaimana laga pertandingan akan berjalan, dan memang dari keempat tim ini juga sudah melangsungkan adanya latihan yang intensif, bagaimana taktik dan juga recovery, latihan-latihan yang dilakukan oleh tim masing-masing untuk memenangkan pertandingan. Dan nantinya pada hari Kamis 6 Agustus mendatang ini akan diadakan final dari Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali, di tempat saya mengabarkan sekarang. Demikian Rehana dan juga Shena yang dapat saya sampaikan dari Bali. Kembali kepada Anda di studio. Putri, perihal dengan El Clasico-nya Indonesia ini pasti pemirsa penasaran. Sudah keluarkah line up starting 11 pada sore hari ini, Putri? Iya, Shena dan juga pemirsa, kalau berbicara mengenai line up atau starting 11 dalam pertandingan El Clasico antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta, tampaknya kami masih terus menunggu juga, Shena dan juga pemirsa, karena hingga sekarang memang kalau kami pantau di sosial media ini ataupun di informasi akurat yang kami dapatkan, memang belum ada line up yang dikeluarkan. Namun apabila nantinya line up tersebut akan keluar, mungkin kita akan terus memantau bagaimana
pemain-pemain andalan yang dikeluarkan oleh pelatih dari Persib Bandung maupun juga berada di Persija Jakarta, dan juga bagaimana taktik-taktik yang akan dikeluarkan oleh pelatih masing-masing. Kita terus menunggu, Shena dan juga pemirsa, bagaimana kelanjutan dari pertandingan yang akan dilaksanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti laga panas yang akan terjadi di sore hari nanti. Terima kasih Putri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.